Baik, halo semuanya. Melanjutkan dari video-video sebelumnya tentang microcontroller, khususnya Arduino ya. Kali ini kita akan menggunakan Arduino untuk alat monitoring. Monitoring macam-macam ya, kita bisa melihat microcontroller ini untuk digunakan sebagai monitoring, antara lain monitoring dari sensor, monitoring dari perangkat inputan, antara lain button, mungkin input analog dan input digital yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, secara umum pada Arduino itu terdapat serial monitor ya, serial monitor sebagai alat monitoring via Arduino IDE. Jadi sudah ada bawaan serial monitor sehingga kita bisa memonitoring apapun yang terjadi pada pin di Arduino. Namun apabila kita sudah membuat suatu project dan sudah diimplementasikan ke lapangan, kegiatan memonitoring ini menjadi memakan banyak resource ya kalau menggunakan serial monitoring. Apalagi kita harus buka PC, menggunakan software Arduino IDE, dan lain sebagainya. Nah, maka butuh alat monitoring tambahan. Beberapa contoh, ya beberapa port output yang sudah pernah kita gunakan ya, seperti dot matrix mungkin, 7 segment, atau yang paling mudah digunakan yaitu LCD. Yang akan kita bahas kali ini adalah penggunaan LCD pada Arduino sebagai alat monitoring. LCD yang umum digunakan yaitu 1602, yaitu berarti 16 kolom dan 2 baris. Ada juga yang 16 kolom 4 baris. Nah, kurang lebih interface-nya atau bentuknya seperti ini ya. Yang di kanan ini, yang atas ini 1602, yang bawah 1604. Pinnya ada 16 ya, drivernya dia pakai Hitachi HD44780 ya, banyak digunakan ya. Dan penggunaan pinnya antara lain kurang lebih seperti pada gambar di bawah. Di slide sudah ada, sudah saya share di kelas harusnya ya. Silahkan dibaca-baca lagi di slide untuk penggunaannya. Nah, untuk menggunakan LCD di Arduino, kita harus memasangkan pin ini ya, RS, RW, kemudian pin E, enable, dan 4 pin, kalau di sini tertulis 8 ya, 4 pin data. Selain itu, kita juga harus menggunakan beberapa pin sebagai pengatur kontras tampilan. Sehingga kita bisa mengatur seberapa terang LCD ini akan digunakan atau seberapa gelap. Jadi perlu semacam potensiometer untuk mengatur tingkat kecerahan. Nah, untuk implementasinya, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Kita bisa mempraktekannya di Tinkercad. Ini lebih detailnya silahkan dicek di slide-nya langsung ya. Mungkin kalian sudah download di Google Drive di Was kita. Untuk LCD itu disarankan ada potensiometer untuk mengatur tingkat kecerahannya, tingkat kecerahan LCD. Dan untuk LCD kita butuh library liquid crystal.h. Ini library yang umum digunakan untuk LCD. Pengaturannya cukup simpel, kita harus memasukkan pin-pin ini, urutan pinnya RS, EN, D4, D5, D6, D7, di mana pin-pinnya itu boleh diletakkan sembarang port ya. Kalau saya letakkannya sesuai ini, RS di pin 12, ya nanti kita praktekkan saja. Lebih baik kita langsung praktekkan ke alat di Arduino. Mari kita ke alatnya. Untuk pemasangan pinnya kurang lebih seperti ini, ya. Sebenarnya kalau untuk RS, E, D6, D4, D5, D6, D7 ini bebas, mau diletakkan di mana saja. Ya, kalau dicontoh ini, ya ini di slide saja sudah bisa dilihat ya, sama. Tapi untuk pemasangan ini perlu diperhatikan, ground, VCC dan lain sebagainya, termasuk LED. Ini di mana di sini terhubung ke ground, ini untuk menyalakan lampu. Kemudian yang satunya terhubung ke power, ya, terpower. Dan juga di bagian P0 VCC di sini untuk mengatur tingkat kecerahan. Ini perlu diperhatikan ya. Nanti kalau kalian implementasi ke alat langsung perlu diperhatikan yang bagian VCC P0 ini disesuaikan. Kurang lebih sirkuitnya seperti ini rangkaiannya. Dan juga di bagian LED ini untuk menyalakan. Biasanya ini namanya anoda dan katoda. Kalau untuk pin-pin yang terhubung ke Arduino, nanti bebas mau diletakkan di pin digital yang mana saja. Asalkan nanti ketika coding itu tepat penulisannya.
Baik, kita langsung ke alat. Mari kita menggunakan alatnya langsung. Ini kalau kita implementasikan alatnya, LCD-nya menggunakan Arduino. Nah, kalau kita lihat di sini, kalian lihat di sini, ini rangkaiannya mirip dengan draftnya ya, yang di Tinkercad. Tapi saya sedikit mengubah posisi pinnya biar menunjukkan bahwa posisi pin itu tidak harus sesuai dengan di contoh. Jadi kalau di sini saya RS ini menggunakan pin 9, EN pin 8 ya. EN di sini pin 8 terhubung ke pin 8 di sana. Kemudian D5, D6, D7 saya urutkan 567, saya urutkan 567. Jadi ini menyilang ke sana ya. D5 di pin 5 ya, di pin 5 sini. D6 di pin 6 dan seterusnya sampai D7. Nah, kemudian ada juga di sini adalah potensiometer. Ini fungsinya nanti untuk mengatur tingkat kecerahan pada LCD-nya. Jadi di situ nanti ada LED-nya. Kalau kita putar, ya, nah itu, nah ini semakin terang. Kalau saya putar pelan-pelan nanti hilang kursornya. Jadi ini nanti untuk menyesuaikan, karena kadang-kadang LCD yang sudah berumur itu tampilannya agak susah dikontrol ya, terlalu gelap, maka kita harus atur tingkat kecerahannya. Nah, kalau masih bagus, masih baru seperti ini, mungkin mudah diatur ya. Nah ini ya, diputar-putar bisa. Untuk memulai memprogram LCD, seperti yang sudah saya tuliskan pada slide, kita masukkan library dulu ya. Di coding kita langsung ke sini bagian coding. Jadi library-nya kita pakai Liquid Crystal. Nah, kalau sudah kuning gitu atau orange berarti library itu sudah ada dalam library default Arduino IDE. Kemudian saya menyeting posisi di mana saya meletakkan pin RS, EN dan lain sebagainya ya, pakai konstanta integer ya, integer. Ada RS di pin 9, kemudian EN di pin 8, kemudian D4 di pin 4 dan seterusnya. D5 di pin 5, D6 salah ya, D6 di pin 6, D7 di pin 7. Nah, seperti ini kurang lebih perintahnya di coding. Kemudian kita aktifkan atau inisialisasi untuk liquid kristalnya atau LCD-nya dengan cara liquid crystal. Mau kasih nama apa LCD-nya? Misalkan saya kasih nama layar gitu ya, layar. Nah, ini bebas mau dikasih nama apa sesuai penggunaan kalian. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian pakai 2 LCD bisa dinamai LCD 1, LCD 2 atau layar 1, layar 2. Nah, kemudian ini urutannya pin, jangan sampai keliru. Ada RS, kemudian EN, kemudian D4, kemudian D5, D6, dan D7. Nah, kurang lebih itu. Langsung kita aktifkan LCD-nya, yaitu layar, tadi namanya kan layar.begin. Ini akan mengaktifkan LCD dengan nilai 16 kolom 2 baris, 2. Nah, seperti ini nilainya. Nah, maka ini harusnya kalau sudah sampai sini LCD nanti sudah siap digunakan. Kursornya nanti akan sudah menyala. Untuk menggunakan, nah kita pakai yang standar aja dulu, layar, karena tadi namanya layar. Kalau punya kalian namanya LCD ya LCD set cursor. Typo set kursor. Nah, seperti ini. Kita ke baris pertama, kolom pertama, maka 0,0 seperti ini. Misalkan mau menampilkan tulisan halus semua gitu ya. Layar.print halo semua. Seperti ini, maka akan menampilkan karakter halus semua ini. H ini mulai di
baris 1 kolom 1 atau 0,0 ya tertulisnya. Nah, kemudian misalkan kita akan menampilkan tampilan detik ya, detikan dengan milis ya, tampilan detik dengan milis. Kita bikin aja baru variabel detik, mungkin integer ya, detik sama dengan milis dibagi 1000 sehingga dia akan menampilkan per 1 detik. Kita mau menampilkan di baris kedua, misalkan baris kedua kolom pertama, maka layar set kursor dulu kolom dulu ya, kolom pertama 0, baris kedua 1, baris kedua. Baru kita tampilkan detik tadi, yaitu layar langsung print tanpa tanda petik ya, langsung tulis detik seperti ini. Jadi kalau dengan tanda petik berarti kita akan menuliskan halo semua, tapi kalau tanpa tanda petik kita akan menuliskan variabel. Variabel apa? Di sini variabel detik. Kita coba langsung upload ya, upload di atas. Terjadi error, ini double L ya, milis. Nah akan muncul ya di tampilan LCD ini, LCD di halo semua mulai set kursor 0,0 dan ini akan tampilan detikan. Kalau kita mau menggeser halo semua ini ya tinggal geser saja. Set kursornya geser ke 2 misalkan atau 3 misalkan. Saya upload, maka halo semuanya akan geser. Nah, segitu. Kalau misalkan akan menggerakkan teksnya ke kanan, ya kita bikin saja perulangan. Ya, misalkan pakai for aja ya. Integer misalkan detik atau D sama dengan 0. Karena ini ada 16 kolom, kita set D kurang dari 16, maka detiknya akan ditambah terus. Nah, kita bikin di dalam sini. Kemudian ini kita set D dengan delay 1 detik. Seperti itu. Nanti akan bergerak. Kita coba dulu. Harusnya kita set LCD clear dulu ya. Nah, itu akan bergerak ya. Saya set clear dulu. Kalau tidak di set clear nanti akan tumpang tindih karakternya. Nah, di set layar clear dulu biar bersih setiap delaynya. Nah, nanti akan bergerak. Jadi kalian bisa memodifikasi ini ya, tampilan pada LCD. Nah, selain hanya menampilkan teks dan seperti ini, kalian juga bisa menampilkan informasi yang didapat dari port input. Ya, sama seperti informasi di button. Ya, kita coba kalau dirangkai dengan button.